Salam sejahtera. Kembali lagi ke channel saya, Heru Romansa. Hari ini kita akan belajar tentang materi berkenalan dengan bumi, yaitu topik A. Ada apa saja di bumi kita? Ketampakan alam bumi kita yang pertama ada litosfer atau daratan, kedua hidrosfer atau perairan, yang ketiga atmosfer atau udara. Yang pertama adalah litosfer atau daratan. Litosfer adalah lapisan bumi terluar yang berupa benda padat. Lapisan litosfer yang padat biasa kita kenal dengan daratan. Lapisan permukaan bumi atau kerak bumi tidak selalu berupa permukaan yang rata, akan tetapi ada bagian yang menjulang, tingga, maupun terdapat bagian cekungan ke dalam. Kenampakan alam bagian daratan. Yang pertama ada pegunungan, kedua lembah, ketiga perbukitan, keempat bukit, kelima gunung, keenam daratan. Pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung besar atau kecil yang memanjang dan sambung menyambung menjadi satu. Biasanya pegunungan memiliki tinggi antara 500 sampai 600 meter dari permukaan laut. Contoh pegunungan di Indonesia antara lain Pegunungan Gayo di Aceh, Pegunungan Jayawijaya di Papua. Yang kedua, gunung. Gunung adalah kenampakan alam yang berbentuk tinggi dan besar. Biasanya gunung memiliki tinggi lebih dari 600 meter. Beberapa gunung di Indonesia antara lain Gunung Selamat dan Merbabu di Jawa Tengah, Gunung Agung di Bali. Yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah ini merupakan wilayah yang mempunyai ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-cirinya yaitu banyaknya wilayah jadikan permukiman manusia. Yang keempat, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang ada ketinggian antara 300 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Daratan tinggi ini biasanya berbentuk karena proses timbunan material dari pegunungan sekitarnya. Beberapa dataran tinggi yaitu dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Agam, dataran tinggi Alas, dataran tinggi Muller, dan lain-lain. Lembah atau ngarai. Lembah adalah tanah yang lebih rendah dari daerah sekitarnya. Biasanya dialiri oleh sungai dan berada di kaki gunung. Yang keenam, bukit. Bukit adalah suatu bentuk wujud alam wilayah bentang alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya, namun dengan ketinggian relatif rendah dibanding dengan gunung. Hidrosfer atau perairan. Hidrosfer adalah lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Lapisan hidrosfer yang cair biasa kita kenal sebagai perairan. Meskipun sepertinya daerah daratan di bumi sangat luas, ternyata pada kenyataannya daerah permukaan bumi yang digenangi air lebih besar. Sekitar 71% dari permukaan bumi tertutup air. Contohnya seperti yang pertama, pantai. Kenampakan alam perairan. Yang pertama ada pantai. Pantai adalah wilayah perairan yang merupakan perbatasan antara daratan dan lautan. Indonesia mempunyai garis pantai yang panjang karena bentuk negara Indonesia tersendiri adalah kepulauan yang mempunyai wilayah laut yang luas. Yang kedua ada sungai. Sungai juga jadi kenampakan alam yang berupa perairan. Sungai terletak di daratan yang lebih rendah. Biasanya bagian hulu sungai berasal dari pegunungan dan akan berakhir di lautan atau disebut bagian hilir. Yang ketiga, danau. Danau adalah perairan yang letaknya di daratan dan dikelilingi daratan. Bentuknya berupa cekungan yang berisi air tawar. Terbentuknya sebuah danau bisa dikarenakan beberapa macam. Ada yang disebabkan karena letusan gunung berapi, gempa bumi alami, atau juga buatan manusia yang dinamakan waduk. Yang keempat, rawa. Rawa adalah kenampakan alam perairan berupa daratan yang tergenang oleh air. Biasanya rawa akan ditemui di dekat daerah pantai atau sungai besar. Rawa juga dapat ditumbuhi hutan bakau, dimanfaatkan sebagai pengairan atau dijadikan tambak ikan. Yang kelima, selat. Selat adalah wilayah perairan sempit
sempit dan letaknya ada di antara dua pulau yang mempunyai jarak sekitar 200 sampai 1000 meter. Yang keenam, laut. Laut adalah wilayah perairan yang luas dan menghubungkan daratan atau pulau satu dengan yang lainnya. Laut tentunya menjadi tempat hidup banyak makhluk hidup, namun manusia juga memanfaatkan sebagai sumber garam, jalur transportasi, hingga budidaya ikan dan rumput laut. Atmosfer atau udara. Atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Di dalam atmosfer terdapat udara yang bisa dihirup atau digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Ada oksigen yang digunakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Ada juga gas karbon dioksida yang membantu tanaman menghasilkan energi. Selain itu ada juga gas nitrogen yang membantu tumbuhan mendapatkan nutrisi untuk kehidupan. Di atmosfer terdapat lapisan-lapisan udara, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Setiap lapisan udara bedakan berdasarkan temperaturnya dan ketinggiannya dari permukaan bumi. Bagian lapisan atmosfer atau udara. Yang pertama, eksosfer. Daerah di luar atmosfer yang terletak lebih dari 400 km di atas permukaan bumi. Yang kedua, termosfer. Daerah atmosfer yang terletak antara 50 sampai 400 km di atas permukaan bumi. Yang ketiga, mesosfer. Daerah atmosfer yang terletak antara 30 sampai 50 km di atas permukaan bumi. Yang keempat, stratosfer. Lapisan udara di antara 10 sampai 30 km di atas permukaan bumi. Stratosfer. Bagian paling bawah atmosfer bumi berkisar 0 sampai 10 km dari permukaan bumi. Selanjutnya yaitu lapisan ozon. Lapisan ozon membantu mengurangi intensitas sinar ultraviolet atau UV dari cahaya matahari yang masuk ke bumi. Jika lapisan ini tidak ada, maka cahaya matahari yang masuk ke bumi dapat merusak kehidupan di muka bumi. Manusia dapat dengan mudah terkena kanker kulit. Tumbuhan dan hewan akan mati dalam waktu singkat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga agar lapisan ozon tidak rusak. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf masih banyak kata yang salah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.